Putri Julian dan Sultan Rumandung pun saling mengikrarkan sumpah. Putri Julian bersumpah bila dia melanggar, maka dia akan berubah menjadi si Amang. Sedangkan Sultan Rumandung pun bersumpah apabila dia melanggar, maka dia akan tenggelam ke dasar laut. Kalian penasaran dengan cerita selanjutnya? Tonton terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Hamzah. Di episode kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Hamzah. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang cerita legenda yang berasal dari Sumatera Barat. Si Amang adalah sejenis kera hitam yang hidup di daerah Sumatera Barat. Si Amang Putih menceritakan tentang seorang putri bernama Julian, yang Julian ini sedang menunggu seorang laki-laki untuk meminangnya. Kalian penasaran dengan cerita selanjutnya? Yuk kita ke ceritanya. Pada zaman dahulu kala terdapat kerajaan di daerah Sumatera Barat. Dalam kerajaan tersebut tinggallah seorang putri bersama keluarganya. Putri ini bernama Putri Julian. Ia memiliki wajah yang sangat cantik, hatinya yang baik. Tapi sayangnya Putri Julian ini belum menemukan pasangan hidupnya. Para pria di sekitar kerajaan tersebut tidak berani untuk meminang Putri Julian. Mereka takut karena Putri Julian itu adalah keturunan raja. Tidak hanya itu, kakek dan nenek Putri Julian pun adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya. Raja, yaitu ayahnya Julian, yang mengetahui tentang kesedihan Julian, saat itu raja mengadakan pesta jamuan makan dan banyak mengundang orang-orang dari berbagai kalangan. Raja berharap nantinya akan ada seorang pria yang nanti akan melamar Putri Julian. Namun sampai acara selesai, harapan raja pun sirna karena tidak ada satupun pria yang berani mendekati dan melamar Putri Julian anaknya. Saat acara selesai dan ketika malam, Putri Julian pun terlihat sangat murung dan bersedih. Dan ketika Putri Julian tertidur, Putri Julian bermimpi tentang seorang pria yang bernama Sultan Rumandung. Saat itu Putri Julian menceritakan kepada ayahnya kalau dia itu dilamar dengan seorang pria tampan dan gagah yang bernama Sultan Rumandung. Dan mimpinya itu pun diceritakan kepada ayahandanya. Dan akhirnya ayahnya mencari berita tentang Sultan Rumandung. Ayahnya mencari-cari tentang keberadaan Sultan Rumandung. Tapi di sekitar kerajaan, raja tidak menemukan seorang pria yang bernama Sultan Rumandung. Suatu hari tiba-tiba ada sebuah kapal yang berlabuh, dan kapal itu tidak jauh dari kerajaan tempat Julian berada. Di kapal itu ada seorang pria yang bernama Sultan Rumandung. Sultan Rumandung itu berwajah sangat tampan, gagah, perkasa, berwibawa. Tapi satu yang tidak dimiliki Sultan Rumandung. Sultan Rumandung itu tidak mempunyai banyak harta. Dan kemudian raja mendengar tentang seorang pria yang bernama Sultan Rumandung. Dan akhirnya raja mengundang Sultan Rumandung untuk datang ke perjamuan kerajaan. Karena raja berniat untuk menjodohkan
Sultan Rumandung dengan anaknya yaitu Putri Julian. Dan kemudian sampailah di hari di mana Sultan Rumandung memenuhi undangan sang raja. Kemudian Sultan Rumandung pun bertemu dengan Putri Julian. Dan saat perbincangan, raja yang sudah tidak sabar lagi mengutarakan keinginannya kepada Sultan Rumandung untuk menikahi Putri Julian. Dan pada saat itu Sultan Rumandung tidak menolaknya. Tapi karena Sultan Rumandung ini dia merasa tidak mempunyai banyak harta, Sultan Rumandung ini merasa belum layak untuk menemani Putri Julian sebagai suaminya. Maka saat itu Sultan Rumandung pun menyetujui perjodohan itu. Kemudian tapi Sultan Rumandung memberikan syarat. Sultan Rumandung membutuhkan waktu untuk dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar layak untuk meminang Putri Julian. Pada saat itu sebetulnya Putri Julian tidak setuju karena Putri Julian takut ditinggalkan oleh Sultan Rumandung. Tapi akhirnya Putri Julian pun menghormati keputusan Sultan Rumandung dan menyetujui persyaratan tersebut. Putri Julian dan Sultan Rumandung pun akhirnya mengucapkan ikrar, mengucapkan sebuah sumpah bahwa mereka berdua saling menunggu. Kemudian Putri Julian pun bersumpah jika ia melanggar maka ia akan berubah menjadi si Amang, yaitu seekor kera. Dan Sultan pun berjanji juga kalau ia melanggar maka ia akan tenggelam ke dasar laut. Sultan akhirnya pergi meninggalkan Putri Julian. Dan saat itu Putri Julian hanya bisa melepaskan Sultan dengan tetesan air mata. Putri Julian pun akhirnya menunggu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi Sultan tidak kunjung datang untuk melamarnya. Tiba-tiba saat Putri Julian sedang menunggu di pelabuhan, Putri Julian ini berkenalan dengan seorang pria yang sangat tampan. Dan pria ini pun beritikat baik untuk segera melamar Putri Julian. Pria itu pun tidak kalah tampan dengan Sultan Rumandung. Dan tanpa berpikir panjang akhirnya Putri Julian pun menyetujui pinangan dari pria tersebut. Karena Putri Julian merasa sudah sangat lelah menunggu Sultan Rumandung yang tidak pernah kunjung datang lagi untuk melamarnya. Kemudian Putri Julian dan pria tersebut pun mendatangi raja untuk meminta restu. Dan pada saat itu raja pun tanpa berpikir panjang menyetujui pinangan pria itu. Karena raja pun merasa tidak yakin kalau Sultan Rumandung itu suatu saat akan datang kembali ke kerajaannya. Kemudian raja pun menentukan hari pesta pernikahan Putri Julian. Karena pada saat itu raja melihat kebahagiaan di wajah putrinya, maka raja pun segera mengadakan acara pernikahan Putri Julian. Dan acaranya itu diadakan di kerajaannya. Dan akhirnya sampailah di hari di mana Putri Julian menikah. Dan hari itu raja mengundang banyak relasinya, semua diundang. Karena dia merasa hari ini adalah hari yang sangat dinanti-nantikan dari dulu dan hari yang sangat berbahagia. Raja ingin semua orang melihat kebahagiaan putrinya. Dan pada saat itu
penghulu bertanya kepada Putri Julian, bersediakah Putri Julian untuk menikah dengan pria itu? Dan kemudian Putri Julian pun menjawab kalau ia bersedia untuk menikah dengan pria tersebut. Dan kemudian setelah Putri Julian berkata bersedia, tiba-tiba saja tubuh Putri Julian berubah menjadi mengecil dan kemudian tumbuh bulu-bulu putih di seluruh tubuh Putri Julian. Putri Julian pun berubah menjadi si Amang Putih. Dan saat itu seluruh tamu yang hadir, tidak terkecuali raja, semua sangat terkejut melihat perubahan wujud dari Putri Julian. Dan kemudian si Amang Putih itu pun, yang adalah Putri Julian, berlari ke arah atap kerajaan. Dan si Amang Putih itu pun memandang ke arah laut. Sepertinya si Amang itu melihat ke arah laut, sedang menunggu seseorang yang akan datang untuk menemuinya. Dari semenjak si Amang itu naik ke atas puncak kerajaan, si Amang itu tidak pernah turun, tidak pernah makan. Amang Putih itu terus berada di atap kerajaan sambil sesekali meraung melihat ke arah laut. Si Amang Putih itu pun terus menunggu dan tidak kunjung turun, dan pada akhirnya si Amang Putih ini, yang adalah Putri Julian, akhirnya pun ia meninggal dunia. Dan setelah Putri Julian meninggal, kemudian terdengar kabar bahwa kapal dari Sultan ini pun tenggelam masuk ke dasar laut. Dan ternyata Sultan Rumandung pun ternyata melanggar sumpahnya. Saat itu Sultan melanggar sumpahnya, ingin menikahi wanita lain selain Putri Julian. Sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Pantengin terus channel ini karena masih banyak lagi cerita-cerita lainnya yang akan saya ceritakan untuk menghibur kalian semuanya. Akhir cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.